Welcome to Suara Nusantara, edisi 121, produksi Irama FM Purworejo. Saya Uli Sriwidiatmi akan memandu acara ini secara langsung. All crew, standby. Audio, standby. Lighting, standby. Bumper, standby. Artis, standby. Five, 4, 3, 2, 1, action. Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti meresmikan TMMD tahap 3 di Kabupaten Purworejo. Bupati Kebumen Arief Sugianto melepas 22 atlet dan ofisial dari Kebumen yang tergabung dalam kontingen Jawa Tengah PON 20 di Papua. Desa Air Talas, Kecamatan Ramban Miru, Muara Enim menjadi surganya buah jeruk Bali dan menjadi primadona masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ya, semoga saja harapan kami Anda selalu bahagia dan sehat pastinya ya. Ya, setuju Vi, karena di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Iya, dan kembali saudara, Suara Nusantara hadir untuk memberikan informasi aktual dan menarik hasil laporan kontribusi Suara Nusantara di seluruh penjuru tanah air. Dan Suara Nusantara edisi 121 kali ini hasil produksi dari Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Ya, bersama saya, Vivi Safira. Dan saya, Hoki Christian. Inilah Suara Nusantara selengkapnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Wakil Bupati Purworejo membuka secara resmi program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa tahap 3 Kabupaten Purworejo tahun 2021. Acara tersebut digelar di Ruang Bagelen Seda Purworejo. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rizky Amelia, Irama FM Purworejo. Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti secara resmi membuka kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 Kabupaten Purworejo tahun 2021. Acara yang dipusatkan di Ruang Bagelen pada Rabu 15 September 2021 juga dihadiri oleh Kasiter Korem 072 Pamungkas Letkol Infantri Gempar Sebayang, Dandim 0708 Letkol Infantri Lukman Hakim Esos MSI, Asisten Pemerintah Dr. Andes Bambang Susilo, Pimpinan Perangkat Daerah, Forkopim Campi Turuh, Basnas, serta Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Kalijering. Menurut Wabub Yuli Hastuti, kegiatan TMMD yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan upaya percepatan dan pemerataan pembangunan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Semua dilaksanakan karena program TMMD terbukti sangat membantu mendorong kemajuan di desa. Bahkan program TMMD menjadi salah satu wahana sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan serta program vaksinasi COVID-19. TMMD merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Program TMMD terbukti sangat membantu mendorong kemajuan di desa-desa. Bahkan program ini bisa menjadi salah satu wahana sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan serta program vaksinasi massal COVID-19. Yuli Hastuti berharap kepada masyarakat yang daerahnya menjadi lokasi TMMD agar berpartisipasi secara aktif dan mendukung sepenuhnya selama pelaksanaan TMMD, sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan optimal serta hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Komandan Kodim 0708 Purworejo Letkol Infantri Lukman Hakim menjelaskan pada TMMD di Desa Kalijering akan dibangun jalan rabat beton dengan panjang 1084 meter dan lebar 2,1 meter.
Dandi meminta dukungan dari semua komponen agar kegiatan TMMD bisa terlaksana dengan lancar sehingga akan membawa kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat Desa Kalijering khususnya. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemda Kabupaten Siak menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya dalam menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya pada opini wajar tanpa pengecualian. Tim Liputan LPPL Radio RPK Siak, Provinsi Riau melaporkan. Peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi ekstraordinari merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021, Menteri Keuangan memberikan penghargaan untuk seluruh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya pada opini wajar tanpa pengecualian. Penghargaan diberikan kepada 486 pemerintah daerah atau 89,7% dari total 542 daerah di 33 provinsi dan 365 pemerintah kabupaten termasuk satu di antaranya Pemda Kabupaten Siak. Kota Bitung, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Banu Asih. Sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Siak juga telah meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dan tahun ini 2021 telah 10 kali meraih WTP. Dari LPPL Radio RPK Siak, Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Dalam memperingati hari jadi ke-151 tahun, pemerintah Kabupaten Sukabumi ini menggelar upacara peringatan hari jadi dengan mengusung tema Sukabumi Sehat, Sukabumi Maju. Selain itu, Bupati juga memberikan beberapa penghargaan dan bantuan untuk kaum disabilitas. Iya, informasi selengkapnya disampaikan Jordi Rezaldi dari Citra Lestari, Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan upacara peringatan hari jadi ke-151 tahun 2021. Di halaman parkir Setda, kegiatan upacara kali ini dilaksanakan secara hybrid dan menerapkan protokol kesehatan. Jumat 10 September 2021. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menjadi pembina upacara dalam peringatan hari jadi yang mengusung tema Sukabumi Sehat, Sukabumi Maju. Dalam amanatnya, Haji Marwan Hamami mengatakan peringatan hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-151 tahun 2021 ini merupakan bentuk syukur atas perjalanan panjang pemerintahan sekaligus momentum untuk mengevaluasi diri. Haji Marwan bersyukur Kabupaten Sukabumi terus melangkah ke arah perubahan yang signifikan, baik dari aspek lingkungan, infrastruktur, maupun sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, Kabupaten Sukabumi dianugerahi sumber daya manusia mumpuni, di mana SDM ini sebagai kunci memajukan pembangunan daerah. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Setda Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Kami TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon melaksanakan simulasi kebakaran yang bertempat di kantor Satpol PP. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan damkar dari masing-masing kabupaten di Provinsi Maluku. Dari 3M Radio Maluku melaporkan. Kebakaran merupakan salah satu ancaman yang berbahaya dan dapat mengakibatkan korban jiwa jika kita tidak melakukan upaya yang tepat dalam mencegahnya. Kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran dan penanggulangan dini terhadap bahaya kebakaran pada umumnya masih dirasakan sangat kurang, sehingga masih seringkali terjadi kejadian kebakaran yang selalu mengakibatkan banyak kerugian. Untuk mencegahnya diperlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang cukup memadai. Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon untuk melaksanakan simulasi kebakaran yang bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Maluku pada Rabu 15 September 2021. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan damkar dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Maluku.
Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Jonas Adrians kepada tim Diskominfo menerangkan bahwa kegiatan tersebut untuk melatih para petugas damkar nantinya agar dapat lebih cekatan dalam menanggulangi kejadian kebakaran dimanapun mereka berada. Oh ya, jadi untuk hari kedua ini setelah kita pembukaan kemudian ada materi-materi teori kemarin, hari ini kita berlatih simulasi untuk bagaimana mempraktekkan cara pemadaman api kemudian evakuasi mandiri kebakaran yang tadi dilakukan. Ini untuk membangun kebiasaan atau kita peka terhadap kejadian-kejadian kebakaran. Kemudian dari kabupaten kota ada peserta-peserta juga, mereka juga akan bisa belajar. Kemudian diharapkan mereka ketika sampai di kabupaten kota mereka bisa melatih juga kepada semua anggota damkar di kabupaten kota. Harapan saya dengan kegiatan ini semua damkar di Provinsi Maluku punya pengalaman, punya keterampilan untuk bisa dalam pemadaman kebakaran. Mereka punya kemampuan untuk lebih mampu untuk melakukan tugas-tugas pemadam kebakaran di masa yang mereka berada. Terutama juga termasuk di Satpol PP Provinsi Maluku, kita berharap anggota Satpol PP juga punya keterampilan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-74, Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung menggelar kegiatan sosial berupa vaksinasi COVID-19 dan pemberian sembako kepada masyarakat. Kegiatan yang digelar di kantor pemerintah daerah Pringsewu ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu dan sejumlah pejabat lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Anton Hapsara dari Rampebda Pringsewu. Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-74, Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung menggelar kegiatan sosial berupa vaksinasi COVID-19 dan pemberian sembako kepada masyarakat. Kegiatan dengan protokol kesehatan yang digelar di kantor pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu beberapa waktu lalu dihadiri Danrem 043 Garuda Hitam, Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Ketua DPRD Pringsewu, Kapolres Pringsewu, Dandim 0424 Tanggamus Pringsewu, beserta para Dandim seprovinsi Lampung, serta sejumlah pejabat sipil dan militer. Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen TNI Derajat Brima Yoga, mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Pringsewu yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Sekaligus berharap apa yang dilakukan pihaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dikatakan, membantu pemerintah daerah dan masyarakat merupakan salah satu bagian dari tugas TNI. Sementara itu, Bupati Pringsewu Sujadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Korem 043 Garuda Hitam yang telah memilih Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi kegiatan bakti sosial kali ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dan pembagian sembako ini tentunya sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu untuk Suara Nusantara. Gubernur Gorontalo menginstruksikan seluruh bupati atau wali kota untuk segera mengambil cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog Gorontalo untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Ya, info selengkapnya dilaporkan Mila Atiki, Suara RH Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menginstruksikan seluruh bupati wali kota untuk segera mengambil cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog Gorontalo untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sebelum instruksi ini dikeluarkan, Gubernur Rusli memastikan apakah beras pemerintah bisa digunakan untuk pandemi COVID-19 kepada Kepala Bulog Subdivre Gorontalo, Munafri Syamsuddin. Menanggapi pertanyaan Gubernur, Kepala Bulog Gorontalo Munafir Syamsuddin menyampaikan sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah pusat sudah menyediakan jatah per masing-masing kabupaten kota. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri sampai saat ini yang ada di 3 gudang Bulog di Gorontalo berjumlah 1.125 ton. Di mana sebagian besar adalah beras medium yang memang diperuntukkan untuk bantuan sosial cadangan beras pemerintah,
baik untuk COVID-19 maupun bencana alam lain. Munafir menambahkan prosedur penyaluran beras milik pemerintah ini sangat mudah. Hanya membuat surat permohonan permintaan cadangan beras pemerintah dengan jumlah berapa yang ditandatangani oleh Bupati Wali Kota, kemudian ditambahkan rincian masyarakat terdampak COVID-19, selanjutnya diserahkan kepada Bulog. Langkah penyaluran beras tersebut menurut Gubernur 2 periode ini juga bisa menjadi solusi untuk merangsang masyarakat agar mau divaksin. Ia menyarankan masyarakat yang divaksin langsung mendapatkan beras usai divaksin. Rapat Forkopimda diperluas ini juga mengevaluasi cakupan vaksinasi kabupaten kota. Bupati Kebumen secara resmi melepaskan 22 atlet dan ofisial yang akan memperkuat kontingen Jawa Tengah untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan berlangsung di Papua tahun 2021. Berikut laporan selengkapnya dari tim Ratih TV Kebumen. Bupati Kebumen Arif Sugianto secara resmi melepas 22 atlet dan ofisial yang akan memperkuat kontingen Jawa Tengah untuk berlaga di PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua pada 2-15 Oktober 2021 dan Peparnas ke-16 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 15 November 2021. Bupati menyampaikan rasa bangga kepada para atlet yang akan membawa nama baik Kabupaten Kebumen. Bukan hanya atlet, Kebumen juga mengirimkan 1 orang wasit yang artinya kompetensi wasit dari Kebumen sudah diakui tingkat nasional. Dalam sambutannya, Bupati berpesan bahwa salah satu kunci untuk meraih kemenangan adalah rasa percaya diri dan tidak minder dalam menampilkan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari lingkungan, dalam hal ini adalah para anggota kontingen agar dapat ditumbuhkan suasana yang saling mendukung, memperkuat, dan saling memotivasi. Bupati juga meminta para atlet agar tetap fokus dan terus berlatih dan berharap bisa meraih hasil maksimal dan akan memberikan reward kepada atlet-atlet yang berhasil membawa pulang medali. Nanti untuk yang atlet berprestasi mendapatkan medali juga insya Allah akan Bupati siapkan hadiah tersendiri dari Bupati. Surprise dari Bupati. Dalam PON Papua ke-20, kontingen Kebumen mengirimkan 11 atlet terdiri dari cabang olahraga atau cabur hoki putra 2 orang, putri 2 orang, cabur bola tangan putra 1 orang, putri 1 orang, cabur judo 1 orang atlet. Untuk Peparnas, kontingen Kebumen juga mengirimkan 11 atlet untuk cabur atletik putra 5 orang, putri 3 orang, catur 1 orang atlet, dan judo 2 atlet. Salah satu atlet dari cabur hoki indoor, Putri Krismonita mengatakan dirinya sudah berlatih selama 2,5 tahun untuk sampai pada pertandingan PON Papua. Ia optimis bersama seluruh tim bisa memberikan hasil maksimal dengan membawa medali emas. Ke depan untuk program olahraga ada program ini dapat dari Bupati Kebumen. Pertama karena saya juga menyukai olahraga ya, dari muda saya juga menggeluti di olahraga, sehingga insya Allah arahnya ke depan akan kita buatkan blueprintnya supaya ada olahraga unggulan untuk berbasis masyarakat supaya dicintai oleh masyarakat kepada penting, sehingga atlet-atlet juga bisa dilahirkan di sana dan juga atlet-atlet yang bisa menjadi mencari rezekinya juga bisa dari sana, seperti masuk Liga Pro, masuk sepak bola dan lain-lain. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. 2 atlet asal Kabupaten Tabalong berhasil mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua awal Oktober mendatang. Iya, dan ini hoki sebelum bertolak ke Papua, kedua atlet ini dilepas dan menerima bantuan uang pembinaan yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Tabalong. Laporan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin dari TV Tabalong. 2 atlet asal Tabalong yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang menerima bantuan uang pembinaan dari pemerintah Kabupaten Tabalong, masing-masing senilai 3,5 juta rupiah. Kedua atlet tersebut ialah Nanang Sulaiman untuk cabur aeromodeling dan Eka Oktaviani untuk cabur anggar. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani sekaligus melepas kedua atlet pada Senin 13 September 2021 di halaman Setda Tabalong Tanjung. Bupati Anang menilai keberangkatan 2 atlet Tabalong ke event nasional ini bukan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembinaan para atlet, namun menjadi sumber motivasi bagi atlet Tabalong yang lain.
dua orang ini tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa kita berhasil atau tidak berhasil dalam pembinaan, karena baik PON ya maupun event-event lainnya ada pembatasan. Nah, tetapi paling tidak dua orang ini bisa menjadi sumber motivasi bagi atlet yang lain, bagi atlet kita di Kabupaten Tabalong. Bupati Anang berpesan kepada kedua atlet agar membawa kehormatan Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan selama PON berlangsung. Ia juga berharap kedua atlet dapat meraih prestasi terbaik sehingga dapat mengukir sejarahnya masing-masing. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Ngomong-ngomong suka buah apa ini? Aku suka jeruk, Vi, karena selain rasanya menyegarkan dan juga enak, itu mengandung kayak vitamin C. Manis juga ya. Iya. Hoki, ya? Tapi ngomong-ngomong, Hoki pernah belum sih mencoba yang namanya jeruk air talas? Wah, aku baru denger itu, Vi. Asing ya? Iya. Oke, kalau begitu saatnya saya bakal mengajak Hoki dan Anda saudara untuk berjalan-jalan di Desa Air Talas bersama Andre Tolana dari Suara Muara Enim. Jeruk air talas terkenal manis dan asli dari Bali. Desa Air Talas, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, merupakan surganya buah-buahan, terutama buah jeruk yang kini menjadi primadona di kalangan masyarakat setempat bahkan luar kota seperti kota Prabu Muli. Hal ini dibuktikan pada saat roadshow tim LPPL Radio Suara Muara Enim, Dinas Komunikasi dan Informatika ke Desa Air Talas pada hari Senin 13 September 2021. Air Talas salah satu desa transmigrasi masyarakat Bali yang mana setiap tahunnya dipenuhi oleh para wisatawan dari Muara Enim bahkan luar kota. Bukan tanpa alasan, di mana sekitar 85% warga di sana memiliki kebun jeruk yang kini menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi. Salah satunya Igede Arsana, seorang petani jeruk lokal keturunan masyarakat Bali yang juga sebagai kepala desa Air Talas. Igede Arsana memiliki beberapa hektar kebun jeruk yang kini ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berburu buah jeruk. Igede Arsana menjelaskan bahwa jeruk talas yang dikenal manis itu diakunya impor dari Bali langsung. Hal ini karena kebiasaan masyarakat di Bali itu adalah petani jeruk. Jeruk ini memang asli dari Bali, bibit dan pola penanamannya pun juga sama seperti halnya yang ada di Bali. Tak hanya itu, setiap panen buah jeruk yang tersisa juga dimanfaatkan sebagai minuman sirup dan selai yang dikelola oleh kelompok tani Desa Air Talas. Dengan begitu, dapat membantu ekonomi warga masyarakat. Salah satunya, memberikan kesempatan warga untuk mengelola jeruk yang tersisa diolah menjadi minuman sirup dan selai. Kami berangkat tahun 87 sekitar bulan September, kurang lebih 75 kakak. Ya. Nah, kebiasaan baik itu bertanam jeruk segala macam kami coba kembangkan di Desa Air Talas ini. Nah, ternyata memang cocok. Yang memadati kebun jeruk Air Talas ini untuk sekedar berfoto dan tak sedikit pengunjung menggelar tikar untuk bersantai dan makan sembari memetik buah jeruk. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Vi, kamu kok kelihatan beda ya kali ini? Iya, soalnya saya memakai pakaian ekoprint dari Batik Dewa, Hoki. Wah, sama kayak saya ini dong. Keren loh, Hoki. Tapi ngomong-ngomong, ekoprint tuh apa sih, Vi? Iya, ekoprint itu pembuatannya seperti pembuatan batik, hanya saja bedanya, ya ini menggunakan daun asli gitu loh. Dan daunnya tuh berbeda-beda, jadi setiap kainnya tuh mempunyai khas tersendiri. Wah, keren ya, Vi ya? Iya, makanya datang dong ke Purworejo. Jangan lupa borong produk ekoprint. Oke, siap. Ya, tapi sayang sekali Hoki, kebersamaan kita sampai di sini aja. Demikian Suara Nusantara edisi 121 kali ini, hasil produksi Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Iya, pastinya terima kasih kepada Anda teman-teman kontributor Suara Nusantara di seluruh penjuru tanah air. Nantikan Suara Nusantara edisi berikutnya. Saya Vivi Safira. Dan saya Hoki Christian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara.
Suara Nusantara, produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio dan televisi se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Walau berbeda suku bahasa, kita tetap bersama. Berbagi informasi lewat asosiasi. Asosiasi apa? Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia Jaya selalu. Ayo kawan-kawan, ayo kemarilah. Ayo lihat-lihat, ayo dan lihatlah alamku, desaku dan kotaku. Ayo kawan-kawan, ayo kemarilah. Ayo lihat-lihat, ayo dan lihatlah alamku, desaku dan kotaku. Ayo kawan-kawan, ayo kemarilah. Ayo lihat-lihat, ayo dan lihatlah alamku, desaku dan kotaku. Purworejo romansa, Purworejo romansa, romansa, Purworejo romansa. Ayo ayo ajak kawan ke sini, jalan-jalan di sini, ayo datang kembali. Ayo ayo ajak kawan ke sini, jalan-jalan di sini, ayo datang kembali.